Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Betul itu. Adik-adik sudah siap untuk ibadah kan? Kalau kakak-kakak di sini sudah siap untuk beribadah, iya kan? Iya dong. Adik-adik tetap diingat ya, kalau sedang ibadah tidak sambil makan, Tidak sambil tidur. dan tidak sambil mengobrol. Oh iya, mulai hari ini dipersiapkannya Uang persembahan. selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang hamba mau berdoa buat bangsa dan negara, kiranya Kau menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami. Dan jauhkan bangsa dan negara dari malapetaka yang pada saat ini dilanda virus corona, biar cepat berlalu. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami supaya hidup rukun dan damai. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk sekolah ya Tuhan. Berkati sekolah kami ya Tuhan, keamanannya ya Tuhan, kesehatannya ya Tuhan untuk seluruh warga sekolah ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, supaya kami walaupun online kami tetap semangat ya Tuhan, tetap bisa menyimak ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan ketika nanti kami sudah ke sekolah berangkat seperti awal ya Tuhan. Berikan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, berkati keluarga kita biar tidak kena corona. Berkati supaya orang tua dan opa-oma kita sehat selalu dan panjang umur. Berkati juga segala pekerjaan yang mereka lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kakak lihat semuanya sudah pada cantik, sudah pada ganteng, udah rapi memuji nama Tuhan ya. Kita mau tes suara dulu ya. Kalau kakak bilang tepuk Yesus, semuanya tepuk Yesus ya. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Wah, sudah pada semangat. Nah, kita siap memuji nama Tuhan. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan tuh cinta sama kita semua. Cinta sama kakak, cinta sama Kak Cicin, sama Kak Didis. Tuhan juga cinta sama adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tidak memandang warna kulit kita, apa yang kita miliki, tapi Tuhan tetap cinta kita. Mari kita sama-sama nyanyi sama-sama ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi lebih cepat. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja. Aku
semua percaya ya kalau kita adalah anak-anak raja. Kita mau belajar menjadi anaknya raja, anak yang taat, yang tidak iri hati dengan orang lain, tapi kita mau menjadi sama seperti Yesus. Mari kita adik-adik, kita minta Tuhan buat ubah hati kita. Minta sama-sama Tuhan tolong kami. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, Yesus, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung, Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Dengan lembut, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bila kami boleh beribadah sama-sama di tempat ini Tuhan. Ini semua karena berkat dan anugerah-Mu atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang jamah hati kami, berkati kami, biar kami boleh mengerti Tuhan firman-Mu hari ini, bahkan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Jamaka Santo yang akan membawakan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai, wah hari ini kakak bersyukur sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi. Kakak bangga nih. Kalian setiap minggu mengikuti ibadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan Yesus juga bangga melihat kalian. Kalian luar biasa sekali. Nah, hari ini kakak mau memperkenalkan nih teman-teman kakak yang luar biasa. Ada yang mau tahu siapa? Nah, kita kenalan bareng-bareng ya. Ini. Aku Cicin. Aku punya teman. Dia mainannya lebih bagus dari aku. Aku gak suka. Udah gitu, nilainya lebih bagus lagi. Udah gitu, dia putih. Aku sebel banget sama dia. Wah, nilai aku 80. Tapi teman-teman aku ada yang 90 sih. Tapi gak apa-apa, aku bersyukur. Hai, nama aku Clara. Terus, tahu nggak? Ini HP bagus, walaupun ya nggak bagus-bagus banget, tapi bagus kok buat selfie. Dan aku bersyukur buat hal itu. Terus, ya walaupun aku nggak putih-putih banget sih, tapi aku bersyukur sama apa yang Tuhan kasih. Pokoknya aku bersyukur. Oke, nah kalau kalian punya teman-teman seperti teman-teman kakak, kalian pilih yang mana? Yang pertama, teman kakak yang suka ngomel, yang iri hati. Atau yang kedua, teman kakak yang selalu ceria, yang selalu bersyukur. Coba adik-adik kalau mau berteman, memilih yang mana? Betul, yang nomor 2 ya. Karena menyenangkan, karena selalu sukacita, ada damai sejahtera ya. Nah, hari ini kakak mau ngajak kalian nih untuk membuka Alkitab kalian. Coba kakak mau lihat mana yang sudah bawa Alkitab. Wah, luar biasa, kalian sudah menyiapkan dengan baik. Tuhan Yesus pasti disenangkan kalau anak-anaknya membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, yuk sama-sama bareng-bareng dengan kakak buka Yakobus. Coba Yakobus ada di perjanjian mana? Betul, ada di perjanjian baru. Yuk sama-sama kita buka Yakobus 3 ayat 16. Sudah ketemu? Sudah ya? Yuk sama-sama kita baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, coba siapa yang tahu iri hati itu apa? Wah, betul sekali. Kamu pintar, kamu luar biasa. Iri hati adalah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita tidak senang apa yang dimiliki oleh teman kita atau apa yang didapatkan oleh teman kita. Itulah iri hati. Nah, iri hati itu dapat menimbulkan kekacauan loh adik-adik. Ingat gak? Di perjanjian lama itu ada Kain dan Habel. Kain iri kepada persembahan yang diberikan oleh Habel. Sehingga timbullah kekacauan. Kain membunuh Habel. Nah, ada lagi Yusuf. Saudara-saudari Yusuf itu sangat iri kepada Yusuf. Sehingga timbullah kekacauan juga. Saudara-saudari Yusuf membuang dan menjual Yusuf. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Raja Saul dan Daud. Raja Saul juga iri kepada Daud. Padahal Raja Saul sudah menjadi raja, kenapa dia harus iri ya sama Daud ya? Nah yuk sama-sama kita belajar kisahnya Raja Saul dan Daud yuk. Sama-sama kita buka Alkitab kita lagi nih. Kita buka di 1 Samuel. Oke, 1 Samuel itu ada di perjanjian lama. Oke, kita buka 1 Samuel 18. Kita mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-30. Nanti adik-adik baca ya bareng papa mamanya ya, bareng kakak-kakaknya juga ya. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah Saul benci kepada Daud. Nah, ini Saul sudah menjadi raja, tapi dia benci sama Daud yang saat itu belum menjadi raja.
Aneh ya, padahal sudah jadi raja loh. Yuk sama-sama kita baca ya ayatnya dari ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, dari ayat yang ke-7 ini Raja Saul mulai iri hati. Nah, dimulai dari apa? Iri hati. Di ayat 7 Raja Saul sudah mulai iri hati. Nah, kita baca ya ayat ke-8 ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, dimulai dari iri hati, habis itu timbullah Raja Daud menjadi marah. Nah, dimulai dari iri hati, sekarang jadi marah nih Raja Saulnya nih. Nah, yuk kita baca di ayat yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, dari iri hati menjadi marah, menjadi apa? Dengki. Wah, ini sudah mulai kacau adik-adik ternyata. Nah, yuk sama-sama lagi kita baca yuk di ayat yang ke-10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, ketika sudah dengki, roh jahat menguasai hidup Raja Saul. Nah, sehingga kekacauan mulai terjadi. Raja Saul jadi ingin mencelakakan siapa? Mencelakakan Daud. Nah, ingat adik-adik, iri hati mendatangkan kekacauan. Nah, sama seperti hidup kita. Ketika kita sudah mulai iri hati, ketika kita sudah membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang teman kita miliki, ingat, setelah itu kita akan menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi tidak bersuka cita, hidup kita menjadi tidak menyenangkan. Sama seperti teman kakak tadi yang pertama, ingat kan ya, jadi marah-marah, mukanya cemberut, jadi nggak disukain sama teman-teman yang lain. Nah, berbeda kalau dengan teman kakak yang satu lagi, selalu bersyukur, bersuka cita, bener kan ya? Nah, hari ini, kakak mau belajar sama-sama, kita mau belajar bagaimana sih caranya kita untuk tidak menjadi iri hati. Gampang banget. Yang pertama, kita meminta tuntunan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi ruang dari hidup kita untuk menjadi iri hati. Oke, yang kedua, nah ini yang paling seru nih, kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur mendahului berkat Tuhan. Oke, sama ingat gak? Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di ribuan orang. Ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita yang luar biasa? Tuhan kita mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dia mengangkat kedua 5 rotinya dan 2 ikan. Dia berdoa dan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Berkatnya terus mengalir. 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak dan mencukupkan ribuan orang yang hadir di situ. Jadi bersyukur mendahului berkat Tuhan. Bersyukur untuk apa sih? Bersyukur, wah aku bersyukur punya orang tua yang luar biasa, punya kakak yang luar biasa, punya adik yang luar biasa. Mungkin tidak sesempurna yang lain, tapi bersyukur itulah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga bersyukur untuk mainan baru yang sudah kita punya. Kita bersyukur untuk teman-teman kita yang baik. Kita bersyukur juga untuk saudara-saudara. Dan kita bersyukur untuk segala hal yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu bersyukur. Oke, ingat, Tuhan sudah menciptakan kita sempurna, unik. Masing-masing dari kita punya kelebihan. Masing-masing dari kita punya keunikan kita masing-masing. Jadi Tuhan sudah menetapkan tujuan dalam hidup kita masing-masing. Jadi gak perlu lagi iri sama teman-teman kita. Karena kita punya kelebihan, teman-teman kita yang lain juga punya kelebihan. Jadi terus bersyukur. Tuhan
tahu yang terbaik dalam hidup kita. Oke, kalian luar biasa. Mari sama-sama bilang sama kakak, aku mau bersyukur. 1, 2, 3. Wah, luar biasa sekali. Kita belajar bersyukur ya hari ini ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Wah, hari ini kakak mau ngajak kalian nih, kita mau berdoa bareng-bareng yuk. Kita mau bersyukur. Kakak mau mengajak kalian untuk berdoa, untuk bersyukur untuk apapun yang terjadi. Siapa mau bersyukur kepada Tuhan? Oke, kakak melihat ada yang luar biasa, ada yang cantik itu udah mengangkat tangannya, ada yang ganteng juga tuh, ada yang lucu juga mengangkat tangannya. Kita mau sama-sama bersyukur ya untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk apa yang kita punya, untuk anggota tubuh kita yang lengkap. Oke, yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita mau tutup mata kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan untuk segala hal yang ada dalam hidupku Tuhan. Aku tahu Tuhan menciptakan aku sempurna. Tuhan menciptakan aku punya kelebihan. Tuhan menciptakan aku punya talenta masing-masing yang berbeda dengan teman-temanku yang lain. Dan aku bersyukur Tuhan untuk hal itu. Karena aku tahu Engkau punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang baik atas hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur juga untuk papa mamaku yang baik. Untuk papa mamaku yang luar biasa. Aku bersyukur juga untuk kakakku, untuk adikku. Mereka adalah keluarga yang luar biasa untuk aku. Aku bersyukur juga untuk sekolah aku. Aku juga bersyukur untuk teman-temanku yang luar biasa. Aku bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Termasuk aku juga bersyukur Tuhan untuk anggota tubuhku yang sudah Kau ciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan ciptaanmu. Serupa dengan dan segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hai, bener loh kata firman Tuhan tadi. Kita jangan kayak Saul ya. Kalau iri hati itu akan mendatangkan kedukaan bagi Tuhan. Itu akan melukai hati Tuhan dan juga melukai hati manusia. Oke? Nah, super ayat kita hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, dan untuk kelas kanak-kanak, Yakobus 3 ayat 16-nya dipersingkat ya. Jadi iri hati mendatangkan kejahatan. Oke? Jangan lupa kirimkan video kalian yang lucu-lucu ya, kreativitas dan ayat hafalannya. Ya, hari ini saya mau mengajarkan cara membuat pohon kasih. Lucu loh, ya. Ini contohnya udah ada. Bahan-bahannya ada biasa, ada lem, ada gunting, ada kertas berwarna, ada karton. Ya, cara membuatnya gini. Kalian kan punya tangan ya. Nih, pakai pola tangan kalian. Gini di atas kertas, nanti digunting, lalu jadi seperti ini. Ya, belakangnya ini jangan lupa dia panjang, lalu nanti kita gunting ujung sininya dan ujung sininya, supaya belakangnya dia bisa berdiri gini ya. Jangan lupa ditempelkan hati-hati yang berwarna-warni ya, dengan kertas berwarna. Kalian kalau di rumah punya cetakan atau stiker kupu-kupu bisa ditempel ya. Ada yang bunga-bunga boleh juga ditempel. Jadi seperti ini. Cantik kan? Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk tidak iri hati kepada orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga kami, orang tua kami, semuanya Engkau berkati dan Engkau beri kesehatan. Biar minggu depan Tuhan kami bisa mengikuti ibadah online lagi dengan penuh semangat dan sukacita dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru kami semua. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.
kalian hebat sudah mengikuti ibadah sampai selesai. Ingat firman Tuhan hari ini ya. Jadi anak yang suka bersyukur dan bersuka cita. Sebab kamu istimewa. Dan saat yang menyenangkan untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik, jangan lupa ya tetap di like, share, dan subscribe channel ibadah online kita ini. Dan akhirnya kakak-kakak mengucapkan Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.